Pemimpin upacara memasuki lapangan langsung mengambil alih pimpinan pasukan. Untuk seluruhnya, pimpinan saya ambil alih. Dirasi tempat gerak. Pembina upacara memasuki lapangan. Siap, gerak. Penghormatan. Kepada pimpinan upacara. Hormat, gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Jumat 22 Oktober tahun 2021 siap dilaksanakan. Siap. Persiapan pengibaran bendera merah putih oleh petugas. Siap, gerak, luruskan, lurus, langkah tegap, maju, jalan. Jalan kanan. Jalan.
pengibaran bendera merah putih dan diiringi lagu Indonesia Raya. Kepada sang merah putih. Hormat. Gerak. Jalan di depan. Gerak. Jalan. Hadap kanan, langkah tegap maju. Jalan. Balik kanan, kiri. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengenang jasa-jasa para ulama, kiai, pejuang kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, mari kita bersama-sama mengheningkan cipta. Di dalam mengheningkan cipta, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan fadilah barokah dari surat Al-Fatihah, semoga para pejuang-pejuang, para ulama, para kiai yang telah mendahului kita gugur dalam medan pertempuran dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia selalu diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ditempatkan di tempat yang mulia dan kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta mulai.
Selesai. Pembacaan teks Pancasila dan ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatannya dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Wasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulama'il wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh,
wabil khusus dumateng sedaya muassis wal masyayikh Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang saya hormati seluruh pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Kasihan beserta asatid wa asatidat Ma'had Darul Ulum Kasihan min RA Al Ulum wa SMP Hasyim Asy'ari Kasihan wa SMK Ma'arif Hasyim Asy'ari Tegalombo wa jami'i talamid wa talamidat rahimakumullah. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, tidak lupa pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah serta ma'unah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di lapangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita semua dan membawa kita semua ke jalan yang benar dengan lantaran agama yang hak, yakni agama Islam. Asatid wa asatidat wa talamid wa talamidat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, tepat pada tanggal 22 Oktober tahun 2021, hari Jumat Legi, yang pada hari ini adalah hari diputuskannya menjadi Hari Santri Nasional. Kenapa dan bagaimana sejarah terjadinya tanggal 22 Oktober bisa dijadikan sebagai Hari Santri Nasional? Ada beberapa hal dan beberapa peristiwa sehingga tanggal 22 ini ditetapkan menjadi Hari Santri. Di antaranya atau garis besarnya adalah pada tahun 1945 bulan Oktober atau sebelumnya, bahwa negara kita Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sudah memproklamirkan bahwa negara kita adalah merdeka. Dan saat itu negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah memproklamirkan dan menyatakan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini merdeka dari penjajah apapun. Namun demikian, karena negara kita ini adalah negara yang sangat luar biasa, kekayaan alam, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga budaya yang sudah sangat luar biasa dimiliki oleh negara, maka negara kita ini masih menjadi incaran dari para penjajah, dari para sekutu-sekutu yang ingin memiliki negara kita ini. Namun dengan gigihan, semangat juang para ulama, kiai, para santri untuk membela negara Republik Indonesia ini yang dasarkan dari landasan Pancasila, maka pada tanggal 22 Oktober 1922 tanggal 22 Oktober 1945 beliau Hadratus Syekh Kiai Muhammad Asy'ari mengeluarkan fatwa untuk jihad, untuk berperang apa? Berperang membela negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah menyatakan merdeka. Bukan untuk membela agama Islam saja, bukan untuk membela orang Muslim, akan membela tanah air Indonesia. Kenapa kok harus membela tanah air itu hanya dengan agama, bukan dengan orang muslimin, mukmin?
Karena tanpa ada negara, tanpa ada di dalam negara atau sayang ada tentram, maka umat Islam tidak akan tenang untuk menjalankan ibadatan, untuk beribadah. Maka membelah tanah untuk menjadikan sebuah negara yang aman dan tentram juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Dengan beliau hubbul wan minal iman, cinta air itu bagian dari iman. Bagian kalau kita biar kita aman, pergian banyak bandar perempuan, ini berarti menjadikan kita beribadah kepada Allah juga tenang, tidak nyaman. Maka itu menciptakan sebuah negara, menciptakan sebuah bangsa yang damai dan ini juga bagian iman kita. Dan keimanan kita menjadikan negara aman, maka kita beribadah akan lebih aman, nyaman dan khusyuk. Maka itu perlu sangat berserah di para ulama, kiai dan santri. Apa fadliyah Rasul Syekh Kiai Haji Muhammad Asy'ari? Yaitu mewajibkan fardu ain bagi muslimin limat atau siapa yang ada di ini radius 80 atau 90 meter dari Surabaya, ini wajib atau fardu ain untuk melaksanakan atau dengan para penjajah dan sekutunya. Nah, maka dari itu sejak tanggal 2 Oktober tersebut, Dora resolusi atau fatwa beliau Syekh Muhammad Asy'ari disebarluaskan, baik persangan di atau yang biasa kita getok tulang, kemudian melalui media, radio dan lain sebagainya. Maka sejak itu para santri, ulama, kiai satu berbondong untuk melawan penjajah dan sekutunya, sehingga terjadilah besar pada tanggal 20 Oktober 1945 sampai caknya pada tanggal 10 November 1945, sehingga tanggal 10 November pemerintah sudah ditetap menjadi Hari Pahlawan. Hari tanggal 10 November itu juga terjadi karena revolusi jihad Batul Pakang 22 Oktober 1945. Dengan semangat para ulama, santri, juang hanya dak sampai tanggal 10 dan tanggal 10 dijadikan Hari Pahlawan. Belum turun Islam kita sudah untuk sependidikan Indonesia Jamiah Umpahan Ilusan Ketalanya Wal Jamaah dan kemerdekaan tanah air Indonesia. Maka dari itu di para asatid wa asatidah, para talamid wa talamidat, marilah kita tetap semangat. Jangan merasa hati kita sebagai santri ini, kita harus bangga bahwa santri ini adalah kekuatan dan terdepan benteng negara kita ini. Semua asatid wa asatidah, talamid wa talamidat, bukan TNI dan Polri untuk mempertahankan negara kesatuan, tapi menjaga di negara NRI. Dari itu anak-anak semuanya, para santri semuanya dalam Jamiah Nahdlatul Ulama banyak sekali perangkat untuk adai generasi-generasi penerus perjuangan ulama ini, sehingga dalam Jamiah Nahdlatul Ulama ada dan umum, ada aga dan lain sebagainya, ada muslimat, ada fatayat, ada IPM, ada pemuda Ansor, Ibnu Ikatan Jar, ada PMII dan lain sebagainya. Kemudian ada PSNU, ya PSNU itu Pencak Silat Nahdlatul Ulama yang sudah dicetuskan di dalam Badan Otonomnya Jamiah Nahdlatul Ulama sejak tahun 1986 secara resminya organisasinya. Kalau benar sudah dari zaman dahulu ada. Maka dari itu anak-anakku semuanya, dimanapun kalian nanti berada, belajar di pondok pesantren maupun di sekolah formal maupun di perguruan tinggi, ini jangan pernah kau lupakan ideologi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ketika mengikuti sebuah organisasi harus teliti, harus jeli dan harus peka. Ini ideologi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak. Khususnya lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah
An-Nahdiyah apa enggak. Karena saat ini satu-satunya yang masih komit dari sebelum merdeka sampai ini, yang komitmen untuk membela persatuan kesatuan NKRI ini adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka dari itu anak semuanya jangan ragu, jangan kecil hati, jangan malu ketika kalian berada di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mari itu saya teruskan himbauan dari ketua PWNU, pimpinan wilayah atau pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar, bahwa semua KNU apapun di dalamnya, maksudnya ya NU, banom-banome, lembaga-lembaganya, anggota warga NU ini untuk masang logo NU dimanapun, di rumahnya atau di kendaraannya atau di buku-bukunya, selalu berilah logo NU. Tunjukkan kalau ini adalah para santri Nahdlatul Ulama. Insya Allah dengan demikian kita nanti akan semakin kokoh, akan semakin solid untuk selalu mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI ini, dan juga untuk perdamaian dunia. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita sebagai para santri mendapatkan barokah dari para muassis, para masyayikh Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang telah memperjuangkan negara, juga memperjuangkan Islam yang rahmatan lil alamin ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Namun untuk sebelumnya mari kita sampaikan selamat Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2021, Santri Siaga Jiwa Raga. Mungkin sarang-sarang selamat Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2021, Santri Siaga Jiwa Raga. Oke, terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Oke, nanti kita ucapkan bersama-sama selamat Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2021, Santri Siaga Jiwa Raga. Yes, nonton ya. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Selamat Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2021, Santri Siaga Jiwa Raga. Yes. Terima kasih.
Marsyubanul Watan. Jaya Lamba Arif, Nahdlatul Ulama di negara Pancasila. Mari kita bersegera maju terus semua. Buatkan semangat belajar giat membangun cita. Mari kita tegak cita-cita menuju masa yang jaya. Berilmu, beramal, serta bertakwa pada Allah yang Esa. Tempat pendidikan Ma'arif NU, tempat menuntut ilmu. Bersiap sedia mencerdaskan bangsa di masa bunda. Mengangkat yang berlalu sunnah wal jamaah. Bela Arif Nahdlatul Ulama di negara Pancasila. Siapa datang mengancammu kan bisa dibawa dulu. Ya latan ya lalwatan ya lalwatan Ulwatan minal iman Wala takun minal hirman Inadu alal watan Ya lalwatan ya lalwatan lalwatan Hubbul watan minal iman Wala takun minal hirman Inadu alal Indonesia biar anta undanun fakhamah kullu mayati yaum al-qamama kullu mayati yauma qamihal qahimama pusaka hati wahai tanah airku cintamu dan imanku jangan langkai nasibmu bangkitlah satu pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam ibu jangan nasibmu bangkitlah bangsaku Indonesia engkau panji martabatku jabatan mengancam bukan binasa di bawah dunia siapa datang mengancam bukan binasa di bawah dunia. Orang mampu lihat suwi kan dipoto dong aku pas ngene aja video apa ya anu mburi ketok nanu pas media aku oh iki gak asik kuwi kan lho iya ya siap anu ngene piye lingklane ngono. Wes sip. Oh. Kirim. Haji tapi. Haji nih. Kan ada kopi. Ya, tapi ya lumayan. Niscaya hancurlah bangsa negara kami. Beritahulah petunjuk dan bimbingan kepada pemimpin bangsa kami. Agar kami bisa aman dalam menuju negara yang terus terlindungi walaupun wabur. Yang senantiasa dalam naungan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, beritahulah kepada kami semua yang benar agar kami bisa menjalannya. Dan beritahulah kepada kami bahwa yang salah itu salah agar kami bisa menjalannya. Mending offline yang ngomong. Nusa itu termasuk bagian nih Al-Quran. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
Artinya apa sih? Bisa. Kepali tapi kian ini. Penghormatan. Pada kita upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai, pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Pengumuman yang pertama, pengumuman